DPI episode malam ini, Arne Slot kehabisan akal sampai kapan transisi? Arsenal tanpa celah, apa yang mau dicela ya? Masa-masa indah King MU berlanjut, selengkapnya hanya di Dewan Pandit Indonesia. Happy Friday, Jam Team! Selamat datang di Dewan Pandit Indonesia! Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat selalu, jangan sampai sakit ya, karena cuaca lagi tidak menentu gitu kan. Dan semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan sama seperti GMTV yang sedang berbahagia karena kita mendapatkan penghargaan sebagai Most Viewed Sports Commentator di Indonesia Creator Night by YouTube. Congrats. Ini dia penghargaannya. Kita juga mau mengucapkan terima kasih buat GM Team atas dukungannya, supportnya selama 6 tahun. Kita berjuang bersama-sama. Dan kemarin juga kita shout out buat channel dari Coach Justin dan juga Bola Bung Binder yang juga mendapatkan penghargaan serupa. Jadi sekali lagi terima kasih buat GM Team atas supportnya. Kita yang pasti berkomitmen untuk memberikan yang terbaik buat GM Team. Mantap. Itu dia. Dan line up kita malam hari ini ada timnya yang sedang berjaya. Ini ada Mas Aldi Bawazir. Mas Aldi apa kabar? Lu kan habis pada kalah mulu timnya. Makanya gua holiday. Tuh kayak Mas Aryo holiday, jadi sehat. Lu berdua bindeng kan, sakit kan? Take a break. Iya, liburan. Boleh. Oktober O-nya apa Mas Aldi? Apa? Oktober O-nya apa? Banyak yang jawab, ada 0 kekalahan, 0 kebobolan. Oh, gini rasanya di puncak. Oh, dingin ya, Mas. Banyak, O-nya banyak. Tadi gua nanya di story gua. Banyak. Ada juga yang selalu pendapatnya berbeda dengan Mas Aldi Bawazir. Ada Mas Sabtu Hari Rajasa. Selamat malam Mas Hari, apa kabar? Halo, GM Team. Baik. Ceria ya? Iya, liburan. Kerja mulu. Short getaway. Iya. Short escape. Emang beda. Pengalaman beda. Beda. Terus juga ada Ketua Tim PR Transisi Liverpool Rizal Pak Levi. Hola. Nice to Ini see you juga again. kondisinya sedang ada Iya. di tim kita ya Zal ya. Gatel lah. Tuh, tenggorokan, lagi hidung. Masalahnya di daya tahan tubuh. Daya tahan penting, daya tahan. Oke, kita langsung aja ke tim yang sedang berjaya, yang pasti bukan Liverpool ya. Yap. Di mana ada Arsenal yang tanpa celah di UCL, terus juga puncak dari Premier League dan juga lolos ke EFL Cup. Awal musim yang sempurna, tapi tentu ini juga tidak dibungkiri ini adalah hasil proses dari Arteta selama 5 tahun. Jadi mungkin buat 5 tahun setengah ya, 5 tahunan lah ya. Jadi mungkin buat tim yang baru transisi di musim kedua gitu kan. Sebentar, gue potong di situ. Lu mengamini transisi apa enggak? Transisi. Lu mengamininya? Iya. Nampak bodoh. Untuk saat ini transisi. Nampak bodoh. Sama semua ini. Nampak bodoh. Transisi ini. Tapi kalau kita ke pertandingan kemarin, Mas Aldi deh. Mas Aldi dulu sebagai timnya yang sedang berjaya. Ngeliat golnya Nwaneri. Ini kan coba jelasin ke penonton kita nih, ke GM tim yang masih menganggap Arsenal ini set piece FC. Kalau kita ngeliat dari golnya Nwaneri kemarin kan terbukti dong. Berarti Arsenal bukan cuma set piece FC. Ntar panas. Wow. Katanya dingin. Cuaca begini kan dingin. Panas. Wih, boleh. Jadi enak loh. Boleh. Nah, silakan. Emang doyan dibully dia. Panas menikmati. Panas banget. Aduh. Boleh. Apa tadi pertanyaannya? Ya, Scott Parker bilang kalau lu melihat Arsenal hanya lewat cuma bisa set piece doang, betul nggak paham bola. Scott Parker yang ngomong. Gue nggak tahu Scott Parker paham bola apa enggak ya. Kayaknya sih sedikit lebih paham dibandingin kita lah Scott Parker. Jadi ya membuktikan bahwa menghadapi berbagai tim punya treatment yang berbeda juga tuh. Ada tim yang memang bermain open play, jadi dikalahinnya lewat open play juga. Ada lawan yang berhadapan dengan kita justru dia low block. Ya udah kita bunuh mereka dengan set piece. Itu sebuah hal yang biasa ya bagi tim yang seharusnya sudah ajak gitu, bukan hal yang istimewa banget gitu. Dan kalau dilihat apakah menghadapi Brighton ini semeyakinkan itu selama 90 menit? Ya enggak juga. Dan lu bilang tadi apa Arsenal awal musimnya sempurna? Enggak juga, kalah sama Liverpool. Gitu loh. Tapi dari ketidaksempurnaan ini Arsenal menunjukkan berbagai macam variabel
mereka di atas. Oke. Gitu loh. Goal chances created-nya, terus juga bertahannya, midfield creation-nya juga Arsenal di atas gitu loh. Cuman apakah sempurna? Ya bisa dikatakan sempurna nanti kalau juara. Karena kalau kita kita Wow. Kita. Siapa? Orang diri. seorang diri. Udah dikepung sama 3 Liverpool nih. Kalau sekarang udah bagus tapi ujungnya nggak juara juga kan? Percuma gitu. Jadi ya sekarang sih masih bulan Oktober baru mau masuk November, kita di atas. Liverpool juga pernah 5 point clear kan di atas, gak ada yang abadi gitu. Jadi kayak gue bilang juga, saat kita lagi di atas, ya udah nikmatin aja. Kayak Liverpool, MU juga nih lagi fase menang-menang terus. Nikmatin aja gitu. Orang mau ngomong soal MU jelek ini, Arsenal juga set piece doang, nggak akan didengerin. Fans Arsenal sama fans MU lagi berbahagia sekarang, gitu aja. Asik. Jadi nggak ada yang sempurna, masih banyak celahnya. Tadi gue nggak setuju Arsenal tanpa celah. Enggak. Mas Masih ada Aryo, celahnya ya? Rizal, gue yakin bisa membedah kok apa aja sih celahnya. Tapi kalau Liverpool enak dicerak setuju. Itu ya. Nah. Arne slotnya sih. Gue lebih ke Arne slotnya. Celahnya ada di fansnya sebetulnya. Apalagi ini. Iya. King ya. Ngasih ruang untuk dicela kan. Gimana Mas Toro kalau lihat Arsenal yang kemarin terbukti kan dengan pemain pelapis bahkan ya, dan Arteta pun juga nggak ngasih ngeles gitu kan kayak Arne Slot kemarin. Iya. Dan harus dipahami bahwa set piece FC ini emang menjadi apa yang memang dimau sama Arteta. Arteta saat menjadi pemain, dia tuh pengen banget tuh timnya tuh jago set piece gitu. Terus ketika dia dibawa Pep, dia diminta khusus oleh Pep untuk mempelajari set piece dan bisa maksimalin set piece itu. Akhirnya dia semakin nge-master urusan set piece ini. Ditambah lagi kemasukan Jover dan dia tahu betul bagaimana untuk manfaatin itu. Ini apa yang dia sudah nantikan sejak 10 tahun lalu. Dia bilang, gue mau tim gue jago dalam set piece. Karena kita selalu kan membutuhkan set piece. Tadi terutama ketika lawan tim-tim yang low block. Tim-tim low block ketika sulit untuk bisa dibongkar lewat sebuah skema open play. Tentunya set piece itu menjadi hal yang paling realistis. Dan siapa yang bisa nge-master itu, ya dia akan memetik hasilnya. Sejauh ini Arsenal punya kemampuan untuk melakukan itu. Karena ya gue bilang tadi, sejak lama dipelajari oleh Arteta sampai betul-betul dia paham apa yang menjadi celah, kapan dia untuk ngebuka ruang di lini pertahanan lewat komposisi pemain-pemainnya ketika dalam sebuah situasi set piece, itu betul-betul kayak robot kayak tahu kan nih kemana lu jaga mana, ini nih satu yang akan ngebuka siapa gitu. Itu kan sempurna lah bisa dibilang kalau dari situ sempurna. Jadi kalau bicara soal set piece, ya memang Arsenal jago set piece dan itu gue akuin gitu. Dan gak masalah karena memang itu menghasilkan poin, itu menghasilkan gol dan tim lain masih sulit untuk keep up ke situ. Ya ini menjadi sebuah keunggulan tersendiri bagi Arsenal. Itu mungkin dari sisi set piece ya. Dan gue ngelihat ya makanya di hari Rabu pun gue bilang gue nggak heran kalau Arteta tuh di versi gue top 5 manager in the world lah saat ini. Kenapa? Karena sekarang pelatih-pelatih itu pengen kayak dia. Dan berdasarkan data juga di Premier League di musim ini sejauh 9 pekan berjalan itu angka proporsi cetak gol dari set piece itu kan meningkatnya drastis banget. Bahkan ini angka tertinggi dibandingkan dengan 15 tahun terakhir. Jadi kalau lu lihat di tabel klasemen juga 2 dari 3 tim di atas yaitu Arsenal dan Sunderland itu tim yang kuat set piece-nya juga dan mereka kerap kali melakukan delay tiap kali ngambil set piece. Dan gue nggak sukanya di sini nih. Gue harap kedepannya bakal ada perubahan dari segi timing pemain tuh ngambil set piece karena itu bener-bener ngebunuh banget menurut gue. Tanpa suka nggak suka ya, gue belum ke soal suka nggak suka, tapi ini sesuatu yang harus diubah. Ya namanya lu minta diganti berarti nggak suka lah Jal. Harus diubah tapi Iya berarti nggak suka. karena kalau lu lihat di game lawan Anfield di Arsenal pas main Here kalah we 1-0 go. Morning itu FC. Rice ngambil corner tuh bisa rata-rata 40 detik 50 detik. Ngambil throw in juga kurang lebih 40 detik 50 detik. Jadi Liverpool nggak pernah itu tuh gitu tuh. Liverpool nggak pernah bener. Liverpool nggak ngambil set piece selama itu tapi Arsenal Makanya take it early gitu kan. take it early, taken quickly juga ya. Itu sesuatu yang menurut gua harus diubah. Bahkan belakangan juga tim broadcast dari Premier League itu kan ada beberapa info katanya ada tuntutan ya. Ada timing harus dipakemin tuh untuk pemain-pemain ngambil set piece. Karena sekarang tuh beberapa tim udah contohnya kayak Arsenal gitu. Arhan? Set piece ngambilnya lama. Itu mungkin bakal kena dampaknya juga tuh. Karena belakangan kan juga kayak hal sedetail anduk aja udah mulai dikurangin kan sekarang kan hal-hal kayak gitu. Jadi gua harapan nih ke depannya harus ada perubahan lah, harus ada ajak gitu peraturannya. Karena tahun ini udah angka proporsi set piece yang makin tinggi dan juga tadinya kan Premier League ngasih
proporsional soal menit tambahan itu kan juga ditambahin kan. Oke, kita ngeliat 2 tahun terakhir 11 menit tambahan waktu, 12 menit tambahan waktu. Tapi musim ini itu balik kayak pas momen ini di peraturan diluncurin. Menit bermain bola bergulir di lapangan tuh minim banget. Ini menurut gue sesuatu yang bisa menyakiti lah untuk proporsi bola bergulir di lapangan tuh harus diubah karena nggak bisa kita kayak begini terus. Jadi jatuhnya yang tim bisa juara tim yang jago set piece doang. Tim yang bolanya bergulir di lapangan malah kesiksa gitu. Itu harus segera diubah kalau. Lu waktu 2018 tahun waktu Liverpool jago set piece ngomong gitu enggak ya? Nah, lupa ini iya. argumen menarik nih. Untuk Arsenal harus dirubah, bagi Liverpool bagus argumen nggak bagus. dirubah. Karena di musim itu Liverpool juga rajanya set piece. Nah, nggak ada aturan Liverpool dirubah rajanya set piece tapi peringkat 1 dari urusan pencetak gol open play Liverpool, peringkat 1 dari urusan mencetak gol set piece Liverpool juga. Biasanya tim begitu. Era Fergie, eranya Ranieri, ketika juara sama Leicester biasanya bisa nyetak gol tapi set piece-nya emang bagus. Tim-tim juara itu kan emang faktor X set piece. Tapi di musim ini peringkat 1 nyetak gol dari set piece Arsenal, tapi kalau dihitung dari open play ranking 17. Jadi angka gap-nya itu jauh banget dan ini terbukti tim yang makin jago set piece, dia yang bakal juara. Bukan salah Arteta, tapi ya itu nyatanya keadaannya gitu sekarang. Tim yang jago set piece, dia yang lebih favorit juara ketimbang tim yang bolanya bergulir. Gimana Didoain baik sama Rijal, kita aminin lah. Bukan hal jelek justru, tapi arahnya ke sana. Revolusi sekarang, revolusi didoain bola. yang baik gitu. Tadi sorry pertanyaan lu belum gue jawab. Gimana gol dari Nwaneri? Ya ini sebuah kombinasi open play yang bagus dari sisi kiri penyerangan Arsenal. Diawali kalau nggak salah ada Merino di sana, ada Eze di sana juga. Terus terakhir itu Miles Lewis Kelly dan juga ke si Nwaneri. Ya positioning sih. Positioning gimana seorang Nwaneri sebenarnya ada beberapa fase semalam kayak bingung mau ada di mana di lapangan karena ada 2 pemain yang sebenarnya menggantikan Odegaard di sana, ada Nwaneri dan juga ada Eze. Cuman bagusnya dia tenang aja sih di umur semuda itu gitu. Nah ini yang gue bilang dan gue pernah tanyakan, gue lupa either ke Phil Foden atau Palmer, pokoknya pemain muda City. Lu gimana sih pemain muda itu bisa bagus begitu debut? Apakah are you that good? Apa lu sebagus itu? Enggak. Karena saat gue debut, gue dikelilingi oleh pemain senior yang bisa melindungi gua gitu. Dan itu yang dihadapi dan juga dirasakan oleh pemain-pemain muda Arsenal saat melakukan game kemarin menghadapi Brighton gitu. Dan itu juga ditunjukkan oleh Nwaneri karena dia dilindungi oleh pemain-pemain senior yang memberikan space, memberikan celah untuk dia bermain gitu. Itu yang saat ini di luar orang bicara soal set piece, open play, tapi ya harus juga dibicarakan adalah bagaimana harmoni di tim ini. Ini yang dulu tuh menjadi kekuatan Jurgen Klopp. Gimana timnya Jurgen Klopp itu, bahkan istrinya Jurgen Klopp kalau lu tahu, itu tuh benar-benar menjadi bagian penting di dalam lapangan dan di luar lapangan. Itu yang coba dilakukan oleh Arteta sekarang di luar analitik soal set piece, open play, XG, bla bla bla. Tapi emang harmoni di Arsenal ini lagi bagus-bagusnya gitu aja sih, Juf. Nah ini gue sambung lagi. Yang gue puji dari Arsenal adalah kemampuan mereka untuk bisa mengoleksi pemain-pemain yang punya karakter kapten, karakter pemenang, karakter tenang. Lo mungkin punya Odegaard sebagai kapten lo gitu ya, walaupun in some games gue kadang-kadang nggak terlalu melihat dia sebagai kaptennya gitu ya. Tapi di dalam ruang ganti, he's the real captain, makanya Arteta nggak mau mengganti dia. Dia 100 miles ahead of the others, dia bilang, dalam urusan menjadi pemimpin bagi Arsenal. Lalu dia punya Declan Rice, kapten juga pernah di timnas Inggris, di West Ham juga. As a leader, dia tuh punya kemampuan itu. Merino, Zubimendi, Gabriel, Saka, lo name it lah. Bahkan Norgard, itu juga kapten juga gitu kan. Artinya tadi Aldi bilang pemain-pemain muda itu boleh masuk. Tapi dia dikelilingi oleh pemain-pemain yang sangat matang, yang tahu gimana untuk ngajak mereka bersama-sama. Gue nggak mau lah compare ke timnya Slot kemarin, anak bawang semua. Siapa sih, Mas. Siapa yang lo look up as a captain di situ? Ya Endo ya jarang menit bermain juga gitu ya. Walaupun dia punya karakter leader gitu, tapi game play-nya kan masih nyari. Kadang bagus, kadang nggak. Cuman di Arsenal udah semuanya konsisten as a player, secara teknis, tapi di luar itu, yang penting kan adalah itu. Arsenal selalu dipertanyakan, lu nggak punya sosok Patrick Vieira. Orang selalu meributkan itu. Lu nggak punya sosok leader di atas lapangan. Ternyata mereka punya banyak. Itu yang nggak keluar
dibicarakan sama orang gitu kan. Padahal karakter juara itu, kapten leader itu dimiliki Arsenal. Nah inilah momentum yang terus dipupuk sama Arteta. Makanya lo percaya proses, ini yang namanya proses tuh ini. Proses untuk menjadi jagoan set piece. Mengumpulkan pemain-pemain yang punya kualitas leader. Itu kan dia pupuk dari bawah gitu kan. Nggak ujuk-ujuk tim ini jadi stabil seperti ini kan. Awal musim peringkat berapa, berikutnya berapa, stabil di 2. Sekarang they're going to push untuk menjadi nomor 1. Jadi ya semuanya udah didesain sama Arteta. Bahkan gue bilang set piece itu 10 tahun lalu dia udah mikirin gitu loh. Mas, sorry gue nanya juga. Apa Mas yang kira-kira bikin Arsenal nggak juara? Cedera? Itu mau gue tanyain tuh sebenarnya tuh. Cedera nggak juga. Apa gitu? Karena begitu cedera, nah yang gue puji juga kan kedalaman squad yang gue bilang kan, lo bicara dulu Odegaard, Saka nggak ada, kelimpungan, sekarang nggak masalah lah nggak ada Odegaard. Ini terus berganti gitu loh. Notgard bisa jadi leader di tengah. Ya kalau Rice nggak main, masih ada Merino, masih ada Zubimendi. Pemain-pemainnya itu semuanya bisa memikul beban yang sama gitu loh. Untuk dibagi rata ke pemain-pemain yang lain. Itu yang kedalaman berarti ya. Kedalaman squad itu yang membuat mereka, walaupun banyak yang cedera juga kan. Ini kan cedera terus nih. Havertz masih belum balik, Madueke belum balik, Jesus belum balik. Belum bicara Jesus tuh kapten juga tuh kan. Havertz juga. Saliba juga Leader juga. Jadi masih banyak pemain-pemain Arsenal, kalau tadi lo tanya ada celahnya mangga, emang lagi sulit nih mencari celahnya mereka karena memang konsisten itu. Oke, kalau menurut lu Zal, kalau kan Arsenal ini sebenarnya kan sering ada di posisi ini kan, bahkan juara paruh musim. Tapi apa menurut lu yang bikin Arsenal di musim ini tuh nggak akan kepleset lagi kayak musim-musim sebelumnya? Pertahanannya sih. Pertahanannya dari segi back kiri udah ada pelapisnya, back kanan punya pelapis, back tengah pun punya kaliber pelapis yang menurut gua Mosquera surprisingly sanggup untuk tampil di level Premier League gitu. Jadi sesuatu yang biasanya menyakitkan mereka di musim-musim lalu tuh lini belakang kan masih ketika Gabriel cedera, gantinya kan Kiwior. Sedangkan kita tahu sendiri kualitas Kiwior tuh kayak gimana. Dan itu udah di-address sama Arteta. Jadi lini belakang ini menurut gue cukup untuk nganterin mereka jadi juara. Kalau dari segi gol, kalau lu cuma ngekritik Gyökeres, tapi nyatanya gol dari mereka tuh bisa lahir dari second line juga gitu. Apalagi ada set piece-nya. Jadi sesuatu yang bisa nganterin mereka juara menurut gue di musim ini, lini pertahanan. Dan juga faktor pengalaman musim-musim sebelumnya. Dengan cara kalah yang skenario-nya bermacam-macam kayak gitu. Ada yang udah leading 8 poin hilang poin. Abis itu ada yang sampai hari terakhir ngikutin City doang tapi nggak dapet juara juga. Jadi pengalaman di musim sebelumnya dan juga hal-hal di lini belakang ini udah di-address dengan baik. Dan kualitas Arteta menurut gue kita akan melihat sesungguhnya di musim ini nih untuk mempertahankan gap jarak. Gue hitungnya 7 poin ya. Kalau sama Forest sama Sunderland gue nggak terlalu ngitung lah. Tapi pesaingnya kan Liverpool dan City. 7 poin tuh udah masif. MU nggak MU? Tegal. Jangan dikaitkan dulu. Kalian berdua menertawakan MU. Jangan dikaitkan dulu. Dazuf sih. Lompat jauh banget. Kalau gue yakin Rizal nggak ada maksud ke sana Rizal, gue yakin aja. Lu Zuf. MU kan berada di atas Liverpool sekarang. Tapi lu maksudnya nggak ke sana arahnya. Lu pengen ngece MU. Kalau Rizal gue rasa enggak. 7 poin udah gede banget. Iya. Dazuf nih. Pengen ngece MU nih Dazuf. Tapi kalau menurut lu Mas Aldi, setuju sama Rizal? Ini belakang Enggak. Arsenal bisa mengantarkan nganterin itu ini Arsenal buat jadi juara. Iya. Gue sih look up to Mas Haryo ya. Karena Mas Haryo udah menjelaskan kan semua ornamen, semua variabel bla bla bla. Ini ke arah Arsenal juara gitu loh. Cuman ini Premier League gitu loh. Anything can happen. Dan ini masih bulan Oktober. Gue tolong pisahkan gue sebagai fans dan gue sebagai orang yang duduk di JMTV gitu. Bisa kalau sebagai fans Januari gue bikin visa. Januari. Cuman kalau sebagai orang yang duduk di sini, anything can happen. Visa ke Amerika. Bisa kan Amerika? Piala dunia. Bos dunia. Bukan ke Kan belum beres ngomong gua itu. Cuman ya ada lah Zuf perasaan sedikit. Lalu juga sebagai waktu Liverpool lagi race kan masih ada pengen juara, cuman takut ini takut itu, overthinking ini takutnya ada yang cedera ini itu, mungkin Declan Rice cedera, mungkin Zubimendi cedera, itu kan dua vital banget atau Gabriel dan Saliba. Yes, Mosquera dan juga Calafiori bagus. Cuman gua nggak mau itu terjadi dan gua nggak mau itu jadi lu udah pede. Pede mah apa-apa ya. Kalau nggak pede lu ada yang dipertanyakan lu sebagai fans gitu. Lu optimis pede wajar. Cuman
kita kembali bahas ini nanti di Januari boleh nggak? Gitu. Kalau harusnya sih udah melewati ini festive period kan mereka. Kan? Festive period gitu, belum Maret nanti kan. Iya, Ya udah menjadi ujian Kalau mereka. Mas Aryo tahu tuh, festive period. Tapi kondisinya adalah ini pun juga belum full team banget kan. Itu advantage lagi buat mereka. Lini depan sekarang mereka masih stuck dengan Gyökeres dan pelapisnya si Merino sebagai striker sifatnya pemadam kebakaran kalau darurat doang. Tapi momen mereka udah punya Havertz, momen mereka udah punya Gabriel Jesus lagi, habis itu Madueke balik, apalagi mau dicari celahnya gitu. Kalau lu ketemu low block nggak komplain soal itu. karena squadnya dalam. Kalau slot kan komplain nih karena squadnya tipis. Ngapain Itu aja poinnya. summernya? Di summer ngapain? Yang penting ya tadi defense kan dulu kan bilang gitu kan, defense wins you titles kan. Iya. Karena memang defense sepenting itu gitu. Iya. Jadi lu nggak perlu mencetak gol banyak, lu kebobolan 3, lu golin banyak, tapi lu cukup golin 1 kok, asal lu nggak kebobolan. Amanin. Itu kan Atletico Madrid 2 kali juara ya kayak gitu. 2014. Dia cukup golin 1 as long as your defense emang Solid. clean sheet terus. Nah ini Arsenal lagi berada di Ya phase Chelsea itu. 2004 Mas ya? Terry Chets Oh itu iya, ya benchmark 2004 lah ya. 2005 ya. Iya. Itu benchmark. Mourinho datang 15 kebobolan. Bayangin lu satu musim 15 kebobolan. Carvalho ya habis itu. Carvalho Dan, Terry. dan jangan dianggap orang tuh fokus sama Chelsea cuma kebobolan 15. Lihat golnya. Banyak. Iya. Banyak. 90-an Iya, waktu itu. iya, iya. Orang terlalu fokus, oh Chelsea bagus. Iya bagus, 15 kebobolan semusim bagus. Cuman lini depan mereka juga gacor. Iya sih. Itu yang luar biasa buat Chelsea 2000. Menarik buat kita lihat bagaimana apakah konsistensi Arsenal ini akan terjadi sampai akhir musim. Kita lihat saja. Gimana kalian sebagai fans Liverpool sudah ikhlas belum kalau sampai Arsenal Gue juara? yakin bisa ini. Bisa lah. Enggak ada Zuf belum. The time is bisa. now ya. Gini, gue udah nanya ini. Kalau akhir musim MU di atas Liverpool gimana Zuf? Wow. Gua nggak mau lagi. Tadi lu nanya MU Dua tadi kali gua bukan. menang. Tadi lu nanya mungkin nggak MU nyalip Arsenal kan? Nah sekarang gue nanya mungkin nggak MU di atas Liverpool? Kalau MU di atas Liverpool, gue lebih banyak sedekah deh. Manusia emang. Jatuhnya buang sial. Oke, kita beralih dari tim yang sedang ada di masa kejayaannya, beralih ke tim yang sedang dalam masa-masa, semenjana ini ya. Sebenarnya gue agak malas ke bahasa karena Gue semangat. Nah. Gue Udah semangat dipakai banget. bajunya. Here we go. 6 dipakai. kali kekalahan dalam 7 laga dan tentu kemarin kekalahan menghadapi Crystal Palace. Ketiga kali dalam 3 kompetisi yang berbeda. Sebenarnya Zal, iya. lu dulu deh. kita ngeliat statement dari Arne Slot ini. Aduh, Harna lagi. Nah, skuad Liverpool tak sebesar yang orang-orang pikir. Skuad kami mungkin tak sebesar orang-orang pikir. Jadi menurut saya sudah keputusan tepat untuk memainkan para pemain muda kami. Dengan memainkan pemain starter pun kami juga kesulitan menang lawan Palace. Ya, itu Rizal. jawaban yang make sense menurut gue ya. Sangat make sense, emang skuadnya tipis. Mungkin kalau di awal musim ditanyanya skuadnya tipis apa enggak, dia bakal bilang dalam. Tapi yang orang lupa kan cederanya musim ini lagi banyak banget. Alisson lagi cedera, abis itu ditambah Frimpong juga cedera 6 pekan, ditambah lagi Gravenberch cedera, Curtis Jones cedera, Alexander Isak cedera. Semua lini ada cederanya. Dan bagi gue Slot udah dapat rasa tekanan yang belum pernah dia rasain sepanjang karir selama dia ngelatih di klub manapun. Jadi menurut gue ini pressure-nya udah gede banget dan dia tahu skala prioritasnya. Dia kalau ngejar Carabao Cup juga ya bisa terulangin di awal musim ini. Pemain pada rontok karena banyak juga dari mereka yang nggak dapat pramusim yang ideal ya. Si McAllister, Isak. Jadi kalau dikejar Carabao Cup menurut gue potensi cederanya bakal banyak. Jadi Slot tahu persis gimana cara nge-treat tim ini dengan cara dia kita pakai pemain pelapis, kita korbanin Carabao. Karena 3 game ke depan menurut gue lebih penting bagi Slot untuk bisa mempertahankan karir dia bersama Liverpool ketimbang ngejar Carabao. Jadi secara skala prioritas udah tepat banget yang dia lakuin dan penentuannya menurut gue make or break di bulan November ini. Ada 3 game lawan Villa di Minggu, lawan Madrid, lawan City. Itu 3 game yang bakal make or break nasib Slot sama Liverpool. Jadi Carabao Cup it's okay menurut gue lepas cara kayak begini. Dengan memainkan pemain muda berarti melepas Carabao Cup, setuju Mas Aryo? Ya ini perbedaan pendapat di sana juga. Oke. Fans Liverpool terbelah, ada yang nggak setuju dengan cara seperti itu. At least dengan lo menang, mentality lo bisa agak sedikit pulih nih. Betul. Walaupun lo main di Carabao Cup gitu. Kalau kita bandingkan kebiasaan dari Jurgen Klopp, emang sering banget make pemain-pemain pelapis gitu. Tapi nggak 10 juga lah yang diganti dari ini. Dan yang penting apa? Di benchnya ada pemain-pemain utamanya. Iya, Itu yang biasa dilakukan oleh Klopp. Nah, something happens, salah masuk. Something happens, pemain penting lo masuk lagi. Itu yang akan bisa ngebalikin ini tim. Dia memang udah pada posisi di mana kayaknya tim inti gua juga kayaknya bahaya nih lawan Palace. Mungkin dia ada berpikiran seperti itu juga. Memang gambling antara lo tetap mau coba push dengan tim yang oke,
tapi lo ujung-ujung kalah, itu kan bisa double, fatalnya bisa double gitu ya. Tapi kalau enggak, dan publik juga sebel juga, kenapa lo nggak ngambil opsi, at least you try, lu coba dengan memasukkan pemain-pemain yang Senior. untuk mereparasi itulah, untuk menyeimbangkan. Ya itu yang tadi contohnya Arsenal ya, pemain mudanya banyak, tapi pemain penting di tengahnya kan juga banyak yang mereka mainkan. Bahkan Saka dimainin juga gitu kan, untuk tetap jaga kestabilan, tetap jaga ritme. Kalaupun misalnya Arsenal kemarin kesandung, ada tuh gangguan-gangguan sedikit kan, ternyata kita bisa dikalahin tuh kan, ada pemikiran seperti itu gitu. Nah, di slot kan harusnya bisa berpikir seperti itu kan, ketika gue berturut-turut kalah, lo sempet punya something ketika lo bisa ngalahin Frankfurt dengan skor seperti itu. Walaupun ujung-ujungnya kalah lagi ya, tapi kan tetap aja ada something yang tim ini masih bisa menang kok gitu. Kalau itu lo bawa juga ke Carabao Cup, ya gue rasa at least you try gitu. Nah ini yang gue agak kurang suka dengan Slot adalah dia tidak mencoba untuk melakukan itu. Pemain-pemain mudanya terlalu muda dan tidak ada pemain yang bisa ngimbangin mereka juga untuk bisa mereparasi. In game management yang gue bilang gitu kan. Musim lalu everything seems okay gitu ya, karena starting 11 dia bagus, pemain-pemain yang dia gantikan pun selalu on point gitu. Tapi di musim ini mau tim inti, mau tim cadangan, kok dia nggak pernah selalu bisa membuat tim ini ada perubahan nih ketika ada pergantian. Nah itu yang gue sesali dari sisi Klopp. Tapi tadi kalau nyambung Slot. Apa yang gue lihat tadi dari komentar dia adalah tim ini tipis. Ya mungkin orang melihat banyak pemain datang, tapi kan yang harus dilihat juga yang pergi kan juga ada tuh. Ya kemarin kita sempat singgung lah ya, ada Harvey Elliott lah, ada si apalagi yang di depan tuh Diaz, Darwin sejelek-jeleknya Darwin masih bisa lah itu untuk mendapatkan peluang itu. Jota kita sambung lagi, 3 pemain yang punya peran penting sebetulnya buat tim ini, at least di bench. Nah ini kan lu nggak punya opsi itu di bench sekarang. Jadi walaupun lu dapat pemain-pemain baru, tapi levelnya bukan pemain-pemain yang bisa mengubah permainan lo dari negatif menjadi positif gitu. Oke. Mas Aldi, harusnya kan Arne Slot ini kan bisa mikir apa yang dikatakan Mas Aryo tadi ya. Memainkan pemain muda di mix dengan pemain-pemain yang bisa dibilang jadi inti lah. Atau mungkin di bench-nya ada beberapa pemain-pemain yang bisa jadi game changer, pemain-pemain senior. Tapi kenapa nggak dipikirkan oleh Arne Slot ini, Mas Iya, Aldi? kalau Allah Akbar. Betul. Sorry. Gara-gara Slot nih. Sabar Mas Aryo. Emosi ini. Dibanting langsung. Gini ya, tadi gue serius lagi. Mungkin yang Slot lupa saat dia melakukan excuse soal minimnya pemilihan squad atau squad availability. Saat dia away ke Stamford Bridge, Chelsea 10 loh absennya. Chelsea tuh absennya 10 pemain. Ya kan? Terus Brighton musim ini 7, Tottenham juga 10. Iya. Jadi emang menuju bulan Oktober, November, puncak ke Desember, hanya pelatih paling beruntung lah yang skuadnya bersih dari meja visio. Pasti ada yang cedera. Itulah kenapa di bursa transfer musim panas dipersiapkan lu boleh beli pemain. Apalagi dengan nilai belanja yang sangat besar, diharapkan lu punya skuad yang lebih dari siap untuk mengarungi musim ini gitu. Itu satu. Kedua, tadi soal squad. Rabu kita bahas. Ini akan dilema buat Slot. Lu mainin full team salah. Lu mainin beberapa pemain muda juga salah. Dan sekarang jadi ada pemain-pemain muda yang jadi nampak jelek. Yang kemarin Nalo jadi diserang. Iya. Kan nggak fair. Lu mau menilai kualitas seorang pemain ini yang kartu merah di Champions League juga kartu merah. Nggak fair karena siapa di kanan kiri salahnya lu? Slot. Salahnya Slot itu loh. Jadi bukan berarti gua nggak suka sama Slot. Gue suka banget. Gue tahun lalu gue bilang bersama Hansi Flick dulu pelatih yang paling enak buat dilihat gitu loh. Dan tapi ada yang salah dengan manajemen dia, harus diakui gitu loh. Performa Liverpool jelek bukan gara-gara pemain cedera. Dari bulan Maret tahun lalu juga udah jelek kok mainnya Liverpool kalau lu mau menerima fakta ya. Declining kok, beruntungnya mereka udah juara gitu loh. Apakah salah mainnya jelek sekarang gara-gara cedera? Apakah McAllister gara-gara pemain lain cedera? Arne Slot memilih untuk memainkan Alexander Isak rather than pemain yang paling berbahaya di lini depan Liverpool sejak Carabao Cup, Hugo Ekitike. Ya kan? Terus juga banyak pemain, Chiesa berkali-kali week in week out setiap dimainkan hanya 10-5 menit tapi performnya luar biasa. Kapan dapat starter? Kemarin. Ya, yang saya di liga dong. Kita bahas Dikorbanin aja. Kita bahas liga dong. Dikorbanin deh. Biar ada alasan. Dikorbanin jatuhnya kan. Biar ada Di saat alasan. kayak adalah kita
throw in the bus. jadi justifikasi kan. doang. Capek gitu. nih, besok gak dimainin nih. Kalau menjelekan nggak, lu. emang segitu aja. Iya kan gitu segitu kan. doang lu. Nggak ngangkat tim lu. Kan nggak fair buat KSI juga. Jadi ya buat gua ini lebih dari sekedar squad selection sih. Oke. Ini lebih ke man management dari Arne Slot yang entah kenapa makin kesini makin ke expose, makin kesini makin expose. Dan tadi gue nyambung yang Mas Ari bilang, gue nanya Mark and Wright Mas, temannya Bang Simon. Oh, oke. Gimana the situation there? Apakah ada divide opinion about Arne Slot or the situation with the team? Dia bilang, gua harap, dia bilang I expect Arne Slot start to shut up and focus to the team. Karena apapun yang diomongin sama Arne Slot sekarang bakal salah. Jadi mendingan lu diem aja dulu, menang. Iya. Kalau soal Liverpool fans 100% pasti bakal dukung. Nggak mungkin, dan gue nggak yakin, gue sangat nggak setuju sama Rizal, sangat nggak setuju. Kalau 3 game ke depan akan menjadi gambaran bagaimana nasib seorang Arne Slot. Even mau 3-3-nya kalah, Arne Slot tetap akan menjadi pelatih Liverpool sampai akhir musim. Kalau soal sampai akhir musim, gue setuju. Nah, lu bilang tadi soal make or break apakah make or break gue bilang pecat? Lu salah menyimpulkan nasibnya lu. gimana? Karena dari awal gue dari makanya gue dari gimana? Gue dari awal Tetap dari hari sampai Senin akhir musim tapi diganti gitu. Nggak, lu nangkepnya Review. gimana? Break make or break, jujur. Gua nangkepnya Gua gimana? Keputusan di akhir musim. Loh, gue di hari Senin bilang ini pelatih udah pilihan buat Liverpool, udah Tegas pilihan buat dong. Liverpool. Enggak, lu salah Tegas dong. menyimpulkan kalau menurut gue. Bukan salah menyimpulkan, lu bilang Nasib slot untuk jadi juara ini. Gua ngomong. 3 game lebih krusial. Iya, 3 game ke depan itu akan menunjukkan make or break. Kalau lu nggak mau make or break, kalau lu menang lu make, kalau lu gagal lu break, selesai. Loh, make or break dalam arti ini kan timnya Slot nih, udah Nggak mulai bisa- arah ke bisa timnya naik Slot. lagi. Bisa naik lagi. Iya, berarti kan kalau kalau arahnya kalah- baik, ya berarti kalau kalah 3-3-nya kalah. harus transisi lanjutan lagi. Transisi Ini lanjutan. Reparasinya masih banyak. Transisi lanjutan lagi. Reparasinya Oke. masih Here we go. banyak. Gua Cuman buat gue banyak sangat yakin Arne Slot tetap akan menjadi pelatih Liverpool musim depan di Liverpool. gue ya hari Senin Iya, bilang dia- ini orang paling tepat buat mimpin Liverpool. Jadi make or Even break tiga-tiganya kalah masih sampai akhir musim kalah sekalipun, Tapi gue ya, masih itu bagus stay lu. ini ya. Sekarang gimana cerita? Nah, kalau gue sekarang jadi Arne Slot, ya. Kalau gue jadi Arne Slot, apa yang gue bikin ke tim ini? Gue bilang, move on, lupain. Kekalahan beruntun, performa jelek kemana, lupain. Karena gimana lu bisa fokus sama Jude Bellingham, Vini Junior, Trent Alexander-Arnold, Mbappe. Kalau lu pikiran lu masih fokus sama Ismail Assar dan juga Munyos yang ngobok-ngobok tim lu. Jadi lupain, fokus sama Aston Villa yang pasti bakal bermain low block. Dan mereka akan sangat happy hanya sekali 2 kali nyerang Liverpool lewat serangan balik, di mana Liverpool sangat front soal itu, sangat gampang dibobol lewat serangan balik. Baru kemenangan menghadapi Aston Villa akan menjadi momen untuk lu bisa menang menghadapi Madrid dan juga next game-nya menghadapi Man City. Jadi fokus, lupain yang kemarin, fokus di game menghadapi Aston Villa itu. Dan karakter development Slot kan udah ada gitu. Kita ngeliat ketika dia kalah dari Palace, kalah dari Chelsea, yang dia salahin siapa? Dia nyalain pemain kan. Frimpong dia salahin. Abis itu ada momen-momen lagi pemain disalahin, Gakpo terlalu intensinya mau counter attack terus ketimbang bertahan. Tapi sekarang dia mau lebih berkorban gitu. Ini situasi pelatih yang belum pernah ngalamin kalah Dia beruntun. nyalain sepanjang bukan karir. pemain lagi, nyalain squad sekarang. Squad dia. sekarang. Iya, iya. Tapi Aneh. menurut gue itu defleksi mas. Defleksi buat bikin kabur pandangan media gitu. Oke. Karena kan tadinya bilang kalau lu sebagai seorang pelatih nyalain pemain sih. Kalau Tapi gua- sekarang dia berani nyalahin hal yang lain. Itu Gue menurut justru gue karakter mulai development. menurut mulai gua. mempertanyakan apa yang gue pertanyakan di awal musim lalu gitu kan. Gue bilang is he real good coach dan juga replacement yang tepat gitu ya untuk Jurgen Klopp gitu. Dia gue bilang memang dia melebihi ekspektasi. Everything will be okay kalau lo menang. Menang, iya itu di awal musim begitu. Dia kan nggak ada ujian itu, nggak ada ujian yang seperti dirasakan sekarang di musim lalu. Because everything went smooth aja, semuanya tampil luar biasa, permainannya elektrik lah, gaya bermainnya keren banget yang sulit tim-tim manapun untuk bisa menahan Liverpool gitu. Dari segala macam penjuru mereka bisa bikin gol, dari segala macam bentuk transisi mereka bisa bikin gol. Dan tidak teruji ya lawan PSG bisa dibilang Anomali. 50-50 game juga karena kan kalahnya adu penalti gitu ya. Maksudnya lu masih bisa argue bahwa dua-duanya tim yang worthy untuk lolos kemarin tuh antara PSG dan juga Liverpool gitu. Tapi dia nggak pernah menghadapi apa yang dirasakan sekarang nih lawan tim-tim di atas kertas harus menang lo kalah. Di atas kertas lo harus menang kalah lagi, kalah terus. Itu kan justru ujian bagi karakter dia sesungguhnya gitu. Mampu nggak sih dia ngebangkitin ini dari gestur para pemain, dari apa yang ditunjukin oleh Van Dijk. Gue malah semakin ragu ini pelatih emang bisa nggak ya untuk bounce back tadi yang Rizal istilahnya make or break, untuk bisa ngebalikin Liverpool ke jalurnya lagi, bisa apa enggak? 3 laga depan orang-orang yang tadi gue bilang mulai mempertanyakan kualitas dia. Lu nggak apa-apa, kemarin udah lo mainin
10 pemain baru muda, tapi Aston Villa lo menang. Itu lo akan dimaafkan. Tapi kalau sampai Aston Villa lo kalah juga, udah. Gimana mau di Madrid? Itu makin akan memberikan guncangan sampai City. at least Desember. Guncangan itu akan terus ada gitu loh. Tapi ya mereka juga bilang bahwa finishnya adalah di akhir musim. Oke. Walaupun kalah terus gitu, mereka tetap akhir musim baru ngambil keputusan untuk ganti slotnya tuh di akhir Tapi musim. possibility di tengah musim untuk mencari pengganti slot? Nggak ada. Kemungkinan nggak, bro? Nggak ada Bro gue Mario? sih. Kayaknya nggak ada dan nggak ada opsi juga untuk pengganti dia gitu. Untuk yang dalam waktu cepat, secara instan bisa mengubah ini berat juga gitu menurut gua untuk Balikin mereka Klopp lagi ganti. mungkin? Atau mungkin jadi pelatih Belanda lain yang lagi nganggur? Ada Wah, banyak sih. Siapa emang Mas Aldi? Heitinga mungkin Heitinga. Masih Heitinga kan ngasih nggak ini jabat, kan Ajax. masih di Ajax. Oh, iya. Tapi gue yakin Ya, dia bakal tahu ya. bakal sama Liverpool ya, masih tetap berjadi pelatih Liverpool. Kalau nggak juara Premier League sekalipun ya, bener gue tetap jadi pelatih Liverpool. Karena di pekan kedua gue inget banget selain gue ngomong transisi, gue waktu itu ngelempar narasi yang diketawain tuh di control room tuh. Oke. Soal Slot nggak perlu buktiin apa-apa lagi. Musim pertama dia udah juara gitu. Belum pakai pemain dia. Sekarang pakai pemain dia, ya kasih dia waktu buat dia mengreparasi, kasih dia waktu untuk identifikasi Berapa siapa lama aja. waktunya menurut lu? Ya sesuai kontrak dia dari awal 3 tahun. Kenapa kita harus fase krisis tiba-tiba dipecat? Dan gue sekarang ngeliat banyak orang lupa ya kalau Tapi pertahanin gelar kalau tuh. lolos Eropa sih unacceptable sih Jal. Tapi kalau sekarang objektifnya gue rasa kalau Premier League pun lepas, kita top 4 lah, top 4, top 5, Iya. nggak juara sekalipun tapi finish di atas itu menurut gue masih sukses. iya. Karena orang sekarang udah lupa kayak seakan-akan Premier League tuh juara tuh bisa beruntun gitu. Sejak adanya Pep dan City. Sekarang gue tanya, 15 tahun terakhir siapa sih yang bisa juara back to back Premier League selain City dan Pep? City doang. City doang. Si Chelsea sama Ancelotti abis itu dipecat. Abis itu Ferguson abis itu dicabut, tim warisan yang nggak bisa ngapa-ngapain. Abis itu Pellegrini abis juara sama City juga nggak bisa ngapa-ngapain. Mancini abis juara juga dipecat. Jadi secara Arteta historis, musim depan mungkin. gila sih. Secara historis pelatih itu banyakan yang dipecat setelah jadi juara Premier League. Even Ranieri. Iya, Ranieri lu cerita dongeng. Bentar, lu kepanjangan. Lu defending Arne Slot aja. Defending gua. Oh, karena yang gue lihat di sana mereka udah bilang kepada stop jadikan hal ini hal itu yang kita bahas dari kemarin sebagai excuse lu kalah. Lu diem, lu menang. Jangan soal lagi bahas soal nggak ada juara back to back kok. Itu kejauhan. Kita lagi bahas soal peringkat 9 Premier League. Itu Bukan lagi bahas gelar. Oke, ini makanya buat karakter development. Dan ini Slot pelatih muda, coy. Dan Pelatih tadi gue muda setuju ini. Mas Haryo, gue nggak melihat adanya instant change di tim ini gitu. Gimana lu mau menang sementara apa yang lu lakukan nggak banyak yang berubah. Makanya kasih waktu, karena fase krisis ini make or break-nya yang membentuk karakter seorang pelatih. Sedekat apa sih dulu Arteta mau dipecat sama Arsenal di periode Desember 2020? Dekat banget gue bilang, 6 kekalahan dari 8 pertandingan. Sedekat apa sih Amorim mau dipecat bulan lalu menurut gue? Periode keras kayak begini, periode yang sulit, itu ngebentuk karakter pelatih. Klopp juga pernah krisis kok. Tapi Klopp pernah krisis gitu. the way they play itu jauh sih Jal. Oke, emang dari performa nggak convincing gitu loh. Kalau istilah gue gitu ya. Maksudnya kalau kita selalu ngehujat Amorim gitu ya. Tapi the way they play ada sparks Mau nggak gitu. mau ada ya. Bisa nih kayaknya ada momentum untuk bangkit gitu. Oke. Ya di pelatih-pelatih manapun lah ya. Zaman klub pun pas hancur-hancuran pun ya mereka masih nunjukin sparks, masih nyiptain peluang, masih Liverpool yang Oke. Klopp nih. Tapi ini Nggak ada ini kayak di bukan situ. Liverpoolnya Slot kemarin Game juga. lawan Frankfurt nggak ada sparksnya itu. Om. Hey, Itu Frankfurt doang. jelek cuy. Udah gitu aja. Itu doang maksudnya satu Nggak game jadi compare satu lah, game Frankfurt. tapi kalau bicara 7, kalau 7-nya lo winless tapi lo nggak kalah, tapi lo losing streak lo. Dari 7 lo kalah 6. Lawan tim-tim yang kalau lo emang ini berat-berat nih lawan gua, masih bisa dimaklumi lah gitu. Ini enggak gitu loh, tim-tim yang ini periode on yang paper. akan ngubah Slot menurut gue untuk kedepannya. Jangan compare sama Eropa lah. karena Nottingham untuk- Forest jelek di Liga, di Eropa main sama Porto menang 2-0 loh. Liverpool di Champions League gak menang 2 kali kalah Itu sekali dia. sebenarnya. Lawannya juga kan emang gitu. Jadi buat gue sih pengen mendingan fokus. fokus di Champions aja. Bisa. Nah, biasanya itu. juaranya di situ tuh. Itu. Mas Aryo tuh. Gue sih pengen lihat Liga karena dilihat sama fans di sana juga Liga dulu nih. Liga kan udah kemarin. Liga udah juara. Bukan juara. Makanya gue nggak bahas juaranya karena ini masih bulan Oktober. Tapi performa kan Mas Aryo bilang tadi cara mainnya loh Zal. Mereka bakal bounce back sih. Kalau gue yakin sebagai mereka fans gue yakin lu harap juga demikian. Dan gue juga fans tim Liverpool berkualitas. sih, pasti gue pun bilang pasti begitu. hanya satu arah dari sini karena kan ini udah bottom rock banget buat Liverpool. Hanya bounce back gue yakin. Cuman
Gimana? Apa yang akan lu sebagai tiga-tiga fans Liverpool mungkin punya pendapat. Apa yang bakal dirubah sama Arne Slot? Itu dulu aja. Nah. Udah 10 pekan berlalu, gua rasa udah jelas ya kalau kita keseluruhan lah ya, secara keseluruhan udah jelas nggak ada tekanan untuk mainin pemain baru secara bersamaan langsung kok. Dulu Klopp Fabinho butuh 5 bulan buat dapat starter di Premier League gitu. Abis itu contoh lagi Robertson start di game week kedua baru main lagi di bulan Januari. Jadi itu harus belajar dari situ, nggak ada tekanan buat mainin langsung pemain baru secara bersamaan dari starter gitu. Itu situasi yang susah banget. Dan itu sesuatu yang minggu lalu Klopp di interview juga bilang time always takes some time. Untuk change always takes some times dan lu butuh adaptasi. Jadi buat Slot gue rasa udah cukup 10 pekan ini berlalu, udah audisinya udah pas lah untuk pemain yang layak lanjutin lagi dapat starter dan pemain yang mana yang layak dapat kesempatan starter lebih. Contohnya kayak Chiesa dan juga pemain-pemain lain. Jadi sama tadi sih cukup. bisa tadi Rizal bilang make or break. 3 laga ini 3-3-nya kalah. Pressure. Sampai akhir musim gini terus. Berat. Nah, iya berat. Sulit. Dan Mas Heri yakin nggak menang? Kalau make or breaknya itu ya gua harapannya sih menang. Pasti nggak? betul. Gua harapannya menang, tapi gua bilang Aston Villa berat. mentality yang harus di itu tuh mentality. Gue bilang kalau the way they play emang jelek, tapi karena lebih ke mental. Begitu lu kalah terusan apapun yang lakuin kayaknya lu nggak bisa repair nih, lu nggak bisa fix ini nih. Apa ya, orang sampai Van Dijk yang setegar itu aja bisa nunduk mulut tiap konferensi pers itu kan, ini something wrong gitu kan yang gue bilang itu dari sisi mentality. Ya udah, lo weekend ini, midweek depan, weekend besok, kalau lo bisa melewati ini, lo bisa repair mentality lo, yakin mereka bisa bounce back gitu. 2 game home nih Anfield. Tapi kalau enggak, selesai sih. Yeah. Selesai apa Mas? Tunjuk kasih kita tahu. Selesai Selesai itu gimana? Maksudnya kejar trofinya selesai. lu nggak trofinya selesai. lu bukan lagi di percaturan juara, itu udah pasti. Iya. Ke Eropa pun sulit menurut gua ya, apalagi kita bicara top 4 sulit buat Liverpool menurut gua ya. Kalau mereka nggak bisa lalui 3 laga ini dengan Ya. Semoga Make or break-nya menang lebih ke title race, bukan Slot kalah 3 kali beruntun langsung Ya, dipecat. nggak apa-apa. Itu nggak Liverpool banget menurut gua kalau sampai pecat kayak gitu. Karena kita udah banyak historisnya sama FSG dan sesuatu yang ini harus sabar lah. Biarin dia kasih waktu lewat dari krisis kayak gini. Karena integrasi pemain baru nggak gampang dan mentalitas juga harus dibenerin di tim ini. Karena kita tahu pemain ini punya kualitas sebenarnya. Jadi kasih dia waktu dan harus lebih ruthless menurut gua. dan posternya Slot udah ada di sana. Elite gitu. Udah masuk jajaran Paisley dan kawan-kawan. Trofi Oh ya? Major. Pokoknya siapa yang ngasih Liga Champion atau Premier League jajaran. Ada 6 orang deh. Elite. Menarik untuk kita lihat gimana Liverpool nanti akan berakhir di musim ini, atau mungkin akankah Arne Slot ini menjadi pelatih yang akan digantikan di musim ini? Menarik juga untuk kita lihat. Kita ada komentar-komentar dari Instagram JMTV. Nih ada dari Arif_Sulastomo. Harusnya Arne hire si Rizal untuk media statementnya. Media statement. Tapi sebenarnya si Arne Slot kan musim lalu media statementnya bagus-bagus ya. Selalu bagus. Musim ini kayak 180 derajat Pressure. berbeda ya. Karena menang terus. Pressure beda. Pressure beda. Ada juga dari abi.gil, L-nya banyak banget. Nyalahin low block tim lawan. Udah. Nyalahin throw in tim lawan. Udah juga. Nyalahin kedalaman squad tim lawan. Udah. Besok nyalahin apaan lagi nih? Wasit. Zaman klub juga suka gitu. Ada dari Muhammad.radi.kurniawan. Kok ada tim kalah berturut-turut ya? Tetap pertahankan Slot yang kami butuh hiburan. Ini pasti fans MU nih. Tunggu aja ya. Tunggu aja ntar. Biasanya begitu. Gue sih berharap semoga bisa bounce back lah. At least Tapi gimana sih rasanya tiap pekan tuh kayak nggak yakin menang? udah. Gue pengen tahu rasanya gitu. Times like this ngebentuk. Kalah nih gitu loh. Ngebentuk karakter. Kita geser dulu. Tadi kan optimis. Apa Peles? Sikat. City sikat. Sekarang lo tinggal Forest. Wait. Kita geser ke tim lain Males sedikit-sedikit dong. ya. Gimana rasanya 3 tahun jagain trofi? Ayo, semangat, betul. Skenario-nya beda lagi. Iya. Beda lagi, betul. Itu Beda-beda ya. lagi. Siapa tahu musim ini jagain trofi juga. Makanya gue gak bilang pasti juara. Sabar. Oktober. Masih Oktober. Kita coba ke Chelsea sedikit aja Mas Aryo. Lihat kemenangan Chelsea kemarin. Lagi-lagi diwarnai dengan kartu merah. Gimana? Ya Chelsea banget kan. Musim ini, yes. Musim ini. Dan itu juga sulit untuk dijawab oleh Enzo Maresca juga. What happening dengan tim dengan dapat kartu merah. Tapi at least mereka dapat hasil. Dan pemain-pemainnya tadi ya kalau bicara kedalaman mungkin nggak setebal Arsenal dalam sisi experience, dari sisi pengalaman. Tapi pemain-pemain
muda yang dimainin semua ngasih sparks. Luar biasa. Estevao, Gittens tampil gila luar biasa kemarin. Jadi ya gue bilang ya masih lah Chelsea yang masih menyusun skuadnya walaupun kemarin mereka juara dunia ya jatuhnya ya. Tapi in terms of long term kan gue selalu bilang Chelsea ujiannya adalah liga. Kalau dia competition turnamen mereka jagonya lah ya. Nggak diunggulkan tiba-tiba jadi juara. Champions lawan PSG bisa jadi juara. Kemarin juga lawan PSG di Piala Dunia Club bisa jadi juara juga. Itu kan ngebuktiin mereka punya mentality untuk bisa mendapatkan cup competitions gitu. Tapi kalau in terms of liga yang panjang, mereka dituntut memberikan konsistensi, itu masih belum dijawab oleh Maresca dan juga timnya gitu ya. Tapi ya materinya gue suka sih pemain-pemain Chelsea semuanya bisa memberikan warna yang berbeda dengan quality yang berbeda-beda gitu. Sedikit gue nambahin, yang mungkin juga orang perlu tahu kalau di cup gini, tim-tim yang di liga lagi jelek kayak contohnya Wolves, Ngejar. itu bakal habis-habisan. Itulah kenapa dia ngerepotin. Dan Chelsea bisa keluar dengan kemenangan meskipun yang menjadi highlight bagi Abrar adalah konsistensi kartu merah. Sebenarnya bukan itu yang harus menjadi fokus. Cuma kan Abrar kan haternya Chelsea kan. Di call out. Semua mau framing di sini. Di call out gitu. cuman ya gue seneng gimana Chelsea bisa keluar dari tekanan dari Wolves dan kemenangan itu dulu aja sih. Jadi buat gue bahas liga ya masih belum terlalu konsisten juga gitu. Yang penting siapa tahu Chelsea bisa juara Carabao Cup gitu loh. Jadi Sukses juga buat sukses juga buat Enzo Maresca gitu. Jadi kalau Mas Ray bilang kalau turnamen Chelsea udah menunjukkan udah proven gitu ya. Ya kenapa nggak juara Carabao Cup aja? Ya. Paling nggak Nggak trophy-less. nggak puasa gelar, nggak trophy-less gitu. Bagus kok buat Chelsea. Tadi Mas Haris sempat ngomongin soal mentality, ada juga mentality yang kembali Manchester City yang kelihatan udah mulai bagus nih Enggak lah, transisinya. Transisi Pep apakah udah mulai berjalan dengan baik Zal menurut lu? Kalau untuk berjalan baik belum ya menurut gue ya. Tapi apakah Haalandnya masih nyelamatin karir Pep sampai sejauh ini? Menurut gue masih. Karena di musim ini gapnya jelas jauh banget ya antara kontribusi Haaland dan juga kontribusi pemain-pemain lainnya. Itu bukan cuma untuk beberapa pemain dong, tapi menurut gue selain Haaland belum ada yang levelnya tuh bisa konsisten. Kualitas City bisa jadi juara bersama Pep itu biasanya ciri khasnya mereka sanggup menang 5 sampai 10 game beruntun. Itu udah City banget tuh. Makanya mereka kalau bisa sapu bersih semuanya disapu bersih. Tapi di musim ini kualitas untuk bisa menangin game beruntun tuh sulit bagi mereka. Khususnya lebih dari 3 sampai 4 game ya. Karena minggu lalu mereka kalah lagi dari Aston Villa dan ketika lawan tim yang udah punya pakem permainan kayak Villa yang jelas kayak gitu, mereka masih kesulitan. Jadi transisinya masih nggak mulus dan juga banyak pemain yang hilang. Contoh kayak Reinders. Setelah pekan pertama bagus banget nih kelihatannya kayak perpaduan Rodri dan juga dicampur sama Bernardo mainnya. Tapi setelah itu dropnya jauh banget menurut gue. Jadi beberapa pemain masih ngalamin hal yang sama dan ini masih terlalu Haaland sentris dan itu nggak baik buat. Ini lawannya bukan Premier League kan Jal ya? Di yang kemarin. Carabao kemarin. City tuh lawan Wolves Chelsea. Wolves Chelsea. City Dia kalau nggak salah bukan Premier League. Swansea. Nah, Swansea. dan kebobolan duluan. Iya. Masih ada masalah musim lalu Dan tuh. harus masih mengandalkan Haaland. Tadi kalau Dan weekend kalau ketemu ngeliat Bournemouth kan. ngeliat pemain-pemain berat tuh. ya kan ngeliat pemain-pemain kayak Senior. gitu 2 tahun lalu gitu ini Siapa? ini siapa sih pemain City drop banget, kualitasnya beda nggak Iya kayak kan? sebelumnya. Ini siapa sih kalau yang nggak ngikutin gitu ya? Iya, Marmus Sharky. Beda-beda ya. Serki, Kita beralih ke tetangganya MU nih, Mas Aldi. Bagus Iya, nih. iya dong. Bagus. Kita bahas ini Apakah aja. si warga Manchester itu akan mencukur rambutnya? Oh, emang udah berapa kali menang beruntun? Sisa 2 lagi. Sisa 2 Baru kali, 3. kali kan? Iya, lo Nottingham pasti menang. Pasti. Pasti. Siapa organisasi? Ada yang dia bilang challenge. gua bakal potong rambut kalau 5 kali kemenangan beruntun. Sekarang udah keribo dia. Ribu. Iya. Dari pendek ke keribo. Kasian ya. Kacau. Gua Targetnya cuma 5 ya. Segitu aja dulu. Mas Aryo nih. All comes aja. Mas Aryo nih. Ya yang jelas sih. Kan lo yang ngetos, gue tinggal Gua, nyemen. iya, gua toser ya. Apa ya nggak usah bicara jauh-jauh lah, kita bicara soal game Fate of Fixtures minggu ini dulu aja, karena kan yang lain kan pada main di Eropa nih, MU enggak kan, jadi ya fokus di sini dulu aja. Dan Nottingham sedang dalam fase jelek-jeleknya. Kalau mau bahas transisi, justru bukan Liverpool yang cocok, Nottingham. Ini tim yang lagi hancur lebur berantakan, tim yang lagi baik-baik saja tiba-tiba dirubah sama ownernya dengan memecat Nuno Espirito Santo, terus diganti pelatihnya. Pecat lagi. Pelatihnya mantan Tottenham, cuma berapa hari doang, 8 game kalau nggak salah, dipecat lagi, dan ini baru ada Sean Dyche. Sean Dyche bukan orang baru di Nottingham, dia mantan Academy Youth-nya dari Nottingham. Dan sekarang dia punya jajaran pelatih mantan Nottingham juga, jadi tahu betul
cara untuk Temennya mengembalikan Robin Hood ya? Nottingham. Temennya Robin Hood ya? Bener Robin Hood? Bentar Mas, pada relate-nya nih. Robin tahu lah. Iya bentar, kenapa Nottingham Mas Ari disebut Robin Hood? Kenapa? Ya karena Robin Hood. Nah, kan nggak nyambung Mas, itu yang gue takutkan. Aman banget. Karena Robin Hood itu di hutan Nottingham. Kayak Nottingham Forest itu di hutan Nottingham. Nyuri dari si kaya. Makanya gue takutnya nggak relate Mas. Nyuri dari si kaya untuk Itu, si betul. kerja. Makanya gue nggak relate, gue jelasin. Nah, ini momen bagi MU. Momen bagi MU untuk menabur garam di luka Nottingham. Jadi dan ini nggak akan dilewatkan begitu saja bagi MU yang lagi dalam performa apik banget. Yang akan terus menjadi perbedaan pendapat dari gue adalah soal sistem, soal skema. Tapi buat gue nggak penting kan, Mas Haryo. Firzi udah jelasin kemarin. XG-nya MU yang rendah itu ditunjang dari caranya pemain MU finishing. Itu yang luar biasa. Ingat, MU itu diisi pemain luar biasa. Casemiro, Bruno Fernandes, Cunha, Mbemo, Cesco. Bagus-bagus. Nah, kemampuan mereka untuk finishing menghadapi lini belakang dari Nottingham yang masih belum padu, ini akan menjadi kunci. Jadi kenapa gue bilang gue sangat pede, ini bukan lagi buat ngeledek MU, enggak. Karena emang performa MU masih lebih baik dan lebih mending dibandingkan Nottingham Forest. Itu yang bikin gue yakin banget. Oh, karena menarik juga ya. Karena Nottingham Forest juga sayang banget musim lalu, padahal musim terbaiknya dalam Iya, cedera pemain Ola Aina sekarang nggak digantikan. Sekarang berkali-kali dicoba untuk mencari penggantinya. Mencari bek kiri Zinchenko, cedera, jelek mainnya. Di tengah juga Douglas Luiz sama Anderson Elliot terlalu belakang mundurnya. Terus juga si Gibbs itu terlalu mundur ke belakang juga. Tanpa Elanga, siapa yang mau nyuplai Wood? Iya. Banyak banget yang berubah. Nah, ini baru jalan, namanya tim transisi. Oh, transisi yang di Iya. Banyak ya kayak Aneh tim nih yang soalnya. transisi nih ya. Tapi bagi gua United bakal ketemu kesulitan dibandingkan di game ini dibandingkan lawan Brighton dan Liverpool. Menurut gua sulitnya justru lawan Nottingham Forest karena lawan Liverpool dan Brighton gua jelasin di Rabu itu lawan tim yang secara permainan intensi mereka yang memegang bola baik Liverpool atau Brighton, dan MU dengan skema dia yang sekarang lebih pressure ke tinggi ke atas, Mbemo lebih man to man ke atas, itu emang enak banget ketemu tim-tim yang nguasain bola. Jadi mereka bisa ngerebut bola turnover di situasi sepertiga akhir dan bisa langsung tembak dekat dengan gawang. Contoh golnya Cunha, golnya Casemiro yang kedua lawan Brighton itu kan terjadinya kayak begitu. Oke. Gol pertama lawan Liverpool ada second ball dia menangin di tengah, itu kan situasi yang mereka bisa nyaman lawan tim-tim yang mainnya kayak begitu. Tapi lawan Forest ini Sanders ini kan lebih dikenal dengan defense to counter kan. Oke. Mereka lebih drop, mereka lebih low block, mereka bakal nyaman biarin MU megang bola. Itu menurut gue tantangan tersendiri bagi MU. Tersendiri. Kalau lu nonton kemarin game pertama Sean Dice di Liga menghadapi Bournemouth, siapa yang megang bola? Nottingham. Karena Bournemouth-nya juga punya kemampuan untuk itu. Gue sih pakai fakta aja. Lu lihat Jangan lu lihat Sean Dice ini Everton, Sean Dice ini Burnley. Lu lihat juga lawan Porto dong. Beda. Lihat lawan gayanya. Porto juga dong. Lawan Porto Nottingham. Iya. Itu kan bisa menang pakai caranya Betul. Sanders banget itu. Makanya kalau lu bilang Sean Dice akan pasti sama Nuno Santo juga tahun lalu juga defensive counter juga. Itu makanya hasilnya bagus. Tapi mereka intensinya datengin pelatih kayak Gimana sih? Postecoglou. Itu kan transisinya berantakan karena kayak gitu. Dari pelatih yang defense to counter Oke. dicari ke Postecoglou yang possession based football. Di Spurs dipecat dia gara-gara main terlalu idealis kayak begitu. Timnya Forest gak cocok karena skema pemain mereka kebanyakan emang cocoknya defense to counter. Datang Postecoglou malah makin parah. Datang lagi sekarang si owner udah nyadar emang ini tim cocoknya defense to counter, makanya datangnya Sanders, nggak ada Yang nama-nama nganggur- lain. yang nganggur Langsung prediksi aja aja deh, sih. Nggak ada nama-nama lain Prediksi makanya. Lu Forest berarti. Mungkin Forest nggak menang tapi MU bakal nemu kesulitan di sini. Jadi draw menurut gua ideal buat ini. Karena Bro, udah beda seri apa kalah menang aja. Mainnya di mana Old Trafford? di ini ya. Oh di Forest. City Ground. City Ground. City Ground. Sering pun Menarik lawan juga. Forest udah positif lah buat MU lah. Menarik juga. Gue MU lah. MU. Gue sangat MU. Kalau dari segi form ya MU. Tapi kalau dari segi manajer bounce Nah ya ini bakal Sanders. menjadi ini nanti nih. Kan gue bilang kalau dari segi form menang MU. Jangan pakai segi-segian. Menang MU apa Nottingham? Nggak ada pemenang menurut gua. Draw ini. Draw. Draw. MU. Pasarnya MU ya. MU. Itu MU kalau- favorit jelas. Tuh kan udah. Ya, elah. Ada mulu ininya ya. Apa Nggak, sih? karena gue Pemulusnya. ngelihat Sanders itu punya reputasi manajer bounce-nya dia bagus. Gue inget dia juga berhasil nyuri poin berapa kali ketika di zaman Burnley, ketika dia ngelatih Everton pun dia juga bisa. Klopp pun hilang trofi kan ketika kalahnya dari timnya kayak begini nih, lawan timnya Everton, pas Evertonnya Sanders iya, waktu iya. itu. Jadi
ini pelatih selalu punya plan sesuatu lah ketika bertemu tim-tim besar. Jadi justru tantangan bagi MU, makanya gue bilang lebih besar di game ini ketimbang lawan game di Brighton. Jadi minggu lalu. maksud tuh Jal, menghadapi Liverpool dan Brighton lebih mudah dibandingkan menghadapi Nottingham Forest. Bisa dibilang begitu buat MU. Wow. Lebih ideal bagi mereka untuk dapetin kemenangan dibanding lawan Forest besok menurut gue. Tipe lawan yang beda, tipe lebih low block, dan itu Bukan MU lebih mudah wajar. kali katanya. Apa tuh? Lebih enak manfaatin game plan-nya. Lebih eksekusinya lebih nyaman gitu. Lebih Ya, tadi mah mudah. gue cuma nanya mudah. Iya, bisa dikatakan begitu. Satu Cocok peringkat ini. 19 kan? Satu peringkat 19. Masa lebih mudah? Itu kalau MU Forest, kalau City Bournemouth. Nah, Wah, ini susah Susah ini. ini. Berat. Kalau Rizal bilang ini seri, gue make sense. Susah ini. Kita ngeliat apa yang di Bournemouth. Bournemouth kan. Bournemouth lagi. Fidelity kan? Ini ya. Main di mana? Fidelity Etihad kan? tuh nggak salah. Etihad. Etihad. Wah, Minggu lalu udah City udah- sulit City, lah, City. City lah. City Etihad. Iya. Oh. Pemain mudanya lagi gacor juga depan tuh City. si Krupi, Krupi. Junior tuh. Krupi. Grup Junior. junior. Bayangin Bournemouth nya kalau di Arnes slot pelatihnya udah alasan juga soal kedalaman squad. Ditinggal back, ditinggal kiper, Hoysen, Backnya dua-duanya lagi. Zebarnyi ke Si PSG. Zebarnyi sama- Benar. Tengah juga, depannya. Gua setuju nggak, sama Evan Bang Nilsson Aldi. cedera. Semenyo oke-oke aja. Gua- Tapi apakah Iraola protes soal Iya. kedalaman squad? Gue setuju sama Bang Aldi. Berarti Iya. ada sesuatu yang non football related Nah, terjadi ke Liverpool. itu. Itu Senin udah gue jelasin, tapi kan kata Bang Aldi kan idealnya harus bisa motivasi dong bla bla bla. Tapi Iya. nyatanya beda itu. Iraola pernah megang Rayo Vallecano bagus, lo bayangin aja. Udah. lah. Iraola emang mau reputasi. megang tim manapun bisa dia. Iya. Itu kalau Liverpool Aston Villa. Aston Villa. Liverpool. Main di mana? Anfield apa? Anfield. Oh, 2 game Anfield, Ting. Gue Liverpool. Lu pasti berdua Liverpool dong. Ya gua Villa deh. It's time to bounce. It's time to Stanford bounce. Bones ya. Terus ada Walaupun sama Arsenal ya. Kemarin Aston Villa ngalahin City ya. City, ya 2-0. Pekan lalu. Pekan lalu. 1-0, sorry. Pekan lalu ngalahin Tapi di City. kandangnya Villa. Coba Iya, kita Pak. lihat ada Iya, Pak. pertandingan apa lagi di Spurs Chelsea. Awas lu nanya Burnley Arsenal. Spurs lah gue. Menang berapa nih dari Burnley? Ini menarik. Tadi di awal lu bahas soal clean sheet. Ah, Gua nggak pengen jadinya bahwa kalaupun nanti misalnya Arsenal menang 4-1, 5-1, 3-1, jangan sampai ya pada akhirnya Burnley adalah tim yang berhasil membobol gawang dari Arsenal dari sekian panjang fase week gitu kan. Berarti kalaupun demikian tinggi juga standarnya Arsenal ya. Udah tinggi lah. Sampai harus ada tim yang ngebikin gol terus di berita gitu. Ya sama kayak waktu Palace pertama ngalahin Liverpool kan. Siapa yang bisa gantikan Liverpool? Iya. Palace. Ismail Assar. iya. Nketi ya. 5 game 4 gol. 4 game 3 gol apa 5 game 4 gol gitu. Jadi ya. Mayoritas lawan Liverpool lagi. Iya, 3 gol makanya. dari Liverpool itu. Chelsea Spurs tadi. Chelsea Spurs. Chelsea lah. Spurs Chelsea, kandangnya Spurs. Ya, Spurs Chelsea. Thomas Frank. Spurs Chelsea. Spurs juga lagi bagus loh. 3-0 minggu lalu ya. Oh. Set piece-nya bagus juga deh. Kayaknya Iya, Spurs. Tim-tim kalau set gua piece sih. juga nih. Kalau gue bilang Spurs sih. Spurs ya. Spurs. Gua nggak Terus pengen lihat Spurs kita lihat menang. lagi. Or a draw. Kayak Chelsea sulit menang sih. Chelsea, come on. jadwal. Kita lihat ada Apalagi yang seru nih? Castle mungkin. Newcastle lawan Boleh ya, West Ham. West Ham, Ya, West Ham. Newcastle. West Ham lagi hancur. jelek banget. Sunderland Castle Everton. bisa lah. Ini seru nih Sunderland Everton. Cuma bikin ngantuk ya. Jam 3 tuh hari Rabu, Selasa. Udah Selasa lagi. Ya paling itulah. Oke. Gak ada perubahan signifikan banget paling di Well, klasemen nih. Tapi paling menjadi kunci ya Liverpool Palace, Liverpool Villa sih. Itu yang bakal menjadi highlight banget. Kalau Di pekan ini. Liverpool kalah Arsenal menang, title race over buat Liverpool. Buat Liverpoolnya over. Iya. 10 Ya, poin tapi tuh bagi gap Sunderland jauh. Bournemouth masih ada. Jauh. Itu bisa lah. Lah, Dan- MU gak di Makanya gue mau nanya, tabel nggak tabel? ada tabel nggak ada kan? Nggak ada. tabel. Gue Tahu pengen lah lihat poinnya. seberapa jauh nanti MU sama Liverpool gitu. Berarti Liverpool balapannya sama MU aja gitu. top 4. Masuk ke Champions League. Bara harus race sama MU di top 4. Wow. Make sense lah. Jadi gimana Make sense kalau lah. menurut kalian GM Team prediksi kalian di pertandingan Premier League weekend ini? Coba tulis di kolom komentar. Well, terima kasih untuk DP edisi hari ini. Mas Ali terima kasih. Mas Hero terima kasih. Yuk. Rizal Pak Levi terima kasih. Terima kasih, Rizal, get well soon ya, cepet sehat. Thank you Mr. Aldi. Terima kasih juga untuk Roro Kalian juga marah-marah. untuk LED ya. Dan jangan lupa untuk GM Team nonton tuh kemarin udah ada podcast sama mantan pemain tim nasional Indonesia ya. Legend. Langsung udah muncul. Bagus tuh banget tuh. videonya. Oke. Jadi kita pamit dulu. Kita akan ketemu di DPI episode berikutnya. Bye bye. Happy weekend. Happy weekend. Bye,